acara pada hari ini. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat kembali hadir di acara Inspiring Chinese Talk. Sebelum mulai acaranya, mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada acara Inspiring Chinese Talk yang pada hari ini akan dengan subtema berpendidikan tinggi di luar negeri bersama Profesor Dr. Agus Setiabudi, MSI, dan Dr. Tuzi, MPD. Pada hari ini saya akan membacakan susunan acaranya, yaitu pembukaan, pembacaan tilawah, mendengarkan lagu himne kimia, talk show bersama narasumber, diskusi tanya jawab, pemberian plakat, penutupan, dan doa yang diakhiri dengan seksi dokumentasi. Untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan sari tilawah bersama yang akan dibacakan oleh. Persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Farhan telah membacakan sari tilawah untuk waktu setengah ini. Semoga yang pembaca dan pendengarnya diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, mendengarkan lagu himne kimia. Untuk host dipersilakan untuk share screen. Iya, Angga. Abadilah namamu, himpunan mahasiswa kimia, berkibar bendera baktimu, mewujud nama keagunganmu. Tetap jayalah, tegar kemilau putra harapan Indonesia, mencipta kebanggaan bangsa. Sucilah kau, harummu menebar buana hati citra, laksana pohon kehidupan, menjunjung jiwa warga kimia. Banggalah hati karena namamu sejuk wibawa pribadimu. Damailah semua sejahtera.
Selanjutnya saya akan membacakan CV moderator yang akan memandu jalannya talk show hari ini. Kepada host dipersilakan untuk men-share screen CV moderator. Moderator talk show hari ini yaitu Galih Wicaksono. Riwayat pendidikannya TK Riyadusyah Solihin 6, SDN Duyuk Kolot 5, SMPN 2 Balenda, SMKN 2 Balenda, dan sekarang berada di Universitas Pendidikan Indonesia. Riwayat pekerjaannya sebagai staf quality control PT Raja Wali Hiyato Cimahi. Riwayat pekerjaannya itu pengajar les privat. Prestasinya yaitu juara cerdas cermat tingkat kecamatan pada tahun 2013, siswa terbaik SMPN 2 Balenda 2016, peraih nilai UN tertinggi kedua SMKN 2 Balenda 2019. Pengalaman organisasinya sebagai Ketua Musyawarah Perwakilan Kelas SMPN 2 Balenda 2014 sampai 2015, Ketua Rohis SMPN 2 Balenda 2014 sampai 2015, dan yang paling terbaru yaitu Staf Departemen Sosial Politik 2019 sampai sekarang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan jalannya acara untuk kepada moderator acara ini, yaitu Galih Wicaksono. Dipersilakan. Terima kasih kepada MC yang sudah membacakan CV saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Galih Wicaksono yang akan menjadi moderator yang akan sumber kita yang luar biasa keren banget ya, yaitu Pak Agus dan Ibu Tuzi. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut ke pembacaan CV narasumber. Kepada operator, disilahkan. Baik, narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Tuzi Widianti, SSI MPD PhD. Beliau lahir di Bandung tanggal 19 Agustus 1981. Bu Tuzi, boleh apabila ada yang mau ditanyakan atau konsultasi, boleh mengirim email kepada Ibu Tuzi. Riwayat pendidikannya yang pertama, beliau menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1999 sampai 2003 dengan jurusan kimia. Lalu di Universitas Pendidikan Indonesia pada 2005 sampai 2005 dengan Science Education, Chemistry, dan S3-nya beliau di Curtin University Australia pada tahun 2011 sampai 2016 dengan jurusan Science Education. Lalu pengalaman research-nya yang pertama, studi strategi intelektual untuk mengatasi threshold concept, trouble, miskonsepsi berdasarkan siswa sampai 2020. Lalu merekonstruksi aktivitas technoscience education melalui interaktif rekayasa struktur partikel material pada perkuliahan kajian IPA Kimia pada tahun 2018, lalu eksplorasi persepsi mahasiswa calon guru kimia kerja laboratory environment dengan 1 tahun penelitian, lalu Ibu Tuzi ini tertarik pada bidang research yaitu pre-service teacher education dan intertextual study in chemistry education. Lalu publikasinya cukup banyak ya. Yang Bu Tuzi, di antaranya publikasi tentang yang berjudul
the intertextuality study of the conception, their short concept, and troublesome knowledge on redox reaction, yang dipublish di Jurnal Engineering Science and Technology in Press. Lalu ada yang berjudul Preservation of Ionic Solvents Knowledge Dissolution Process, Jurnal Fisika Conference Series pada tahun 2020 dan masih banyak publikasi lainnya. Baik, alhamdulillah Ibu Tuzi udah hadir di tengah-tengah kita. Halo, assalamualaikum Bu Tuzi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah baik kali. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir pada hari Ya, ini. sama-sama. Kita lanjutkan ke pembacaan CV yang narasumber kita yang kedua yang tidak kalah menarik, yaitu Bapak CV dari Pak Agus Setiabudi. CV yang kedua yaitu dari Profesor Dr. Agus Setiabudi MSI. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 3 Agustus 1968. Dan beliau tinggal di daerah Geraha Puspa pada daerah Sukajaya, Lembang, Bandung Barat. Jabatan beliau saat ini yaitu Guru Besar Departemen Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia. Dan juga sebagai Sekretaris Dewan Eksekutif BAN PT. Ini adalah alamat email Bapak. Apabila teman-teman di sini ada yang mau berkonsultasi dengan Bapak, boleh menghubungi email tersebut. Lalu selanjutnya riwayat pendidikan dari Pak Agus yaitu beliau meraih Section Reactor and Catalysis Engineering, Fakultas Delft University of Technology, Belanda, dengan supervisornya Profesor Dr. Jacob Moulijn dan advisor Dr. Insinyur M. Maki, dan judul tesis beliau yaitu Oxidation of Diesel Soot Towards an Optimal Catalyzed Diesel Particulate Filter. Lalu Pak Agus meraih gelar MSI dengan Mayor Physical Chemistry di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1998 dengan judul tesis Carbon Monoxide Oxidation with Ordered Catalyst, dan meraih gelar S1 pada tahun di Universitas Pendidikan Indonesia atau yang dulu dikenal dengan IKIP Bandung. Lalu posisi Pak Agus di pendidikan tinggi, yang pertama beliau Sekretaris Dewan Eksekutif BAN PT pada tahun 2016 sampai 2021. Lalu Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2015. Lalu kan bidang Pak UPI 2009 sampai 2010, Sekretaris Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2007 sampai 2009, dan Ketua Program Studi Kimia Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2005 sampai 2007. Lalu beliau pernah menjabat sebagai tim ad hoc pengelola pendidikan tinggi. Wah, cukup banyak sekali ya. Ya, di skip aja beberapa ini. Luar biasa sekali ya narasumber kita pada hari ini. Lalu pengalaman dalam bidang penjaminan mutu beliau, yaitu pertama beliau pernah menjabat sebagai asesor dan asesmen dan mutu ASEAN University Network Quality Assurance (AUNQA) pada tahun 2016. Lalu ACAF Pilot Institutional Assessment Share Akan pada tahun 2017 sampai 2018, dan ada dua lagi pengalaman beliau dalam bidang asesor. Lalu beliau dalam bidang pendidikan tinggi.
di bidang akademiknya, Pak Agus mengajar di Kinetika Kimia S2 Pendidikan Kimia 2007 sampai sekarang. Lalu mengajar juga di Kimia Fisika 2 Kinetika S1 Kimia dan Pendidikan Kimia 2004 sampai sekarang, dan dan mengajar banyak sekali bidang ya. Lalu publikasi terpilihnya cukup banyak. Jurnal paper yang sudah diterbitkan oleh Pak Agus Setiabudi luar biasa sekali ya. Bisa dilihat teman-teman, cukup banyak sekali paper yang sudah diselesaikan oleh Pak Agus Setiabudi. Lalu Pak Agus juga menerbitkan banyak buku ya. Yang pertama buku tentang literatur dalam penilaian Pipres Bandung 2012. Lalu 2020 karakteristik. itu. Oh iya, 2020 pada 2020. Lalu karakteristik material, prinsip dan aplikasinya dalam penelitian kimia Pipres Bandung 2020. Dan cukup banyak buku-buku yang lainnya. Baik, itulah CV dari narasumber kita, yaitu Pak MSI. Baiklah, selanjutnya setelah kita membacakan CV, mari kita lanjutkan ke acara diskusi dengan pasti tentang pengalaman dari Pak Agus Setiabudi dan Bu Suzy Widihanti. Untuk itu kita akan tanya-tanya nih kepada beliau selama 40 menit tentang beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama saya coba Ibu Suzy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suzy, saya ingin bertanya, apa motivasi utama Ibu untuk memilih melanjutkan pendidikan di luar negeri, Bu? Karena tema kita pada hari ini itu berpendidikan tinggi ke luar negeri. Oke, motivasinya apa Pak Agus ya? Jadi saya tidak pernah terpikir untuk bisa lanjut ke S2 betul sebagai guru gitu. Jadi aduh ini jadi panjang ceritanya. Sebenarnya saya sudah siapkan slide sih kalau misalkan mau dilihat seperti apa, tapi nggak apa-apa, misalkan sifatnya dialog saja. Mungkin saya akan sedikit. Jadi intinya kalau tentang studi lanjut ke luar negeri itu pada saat saya kemudian memutuskan jadi dosen di UPI, sejak saat itu juga saya mesti menyadari bahwa studi lanjut itu adalah konsekuensi. Jadi bukan cita-cita, bukan apa ya, bukan obsesi atau apapun, tapi itu adalah suatu konsekuensi ketika kita mau terjun di dunia pendidikan, di pendidikan tinggi gitu. Jadi ya soon or later, sekarang atau nanti, ditunda tahun berapapun pasti akan ditagih gitu oleh, bukan ditagih sih, tapi ya kita punya konsekuensi lah harus studi lanjut gitu, sehingga itu kenapa memutuskan untuk studi lanjut. Masalah apakah harus di dalam negeri atau di luar negeri itu yang kemudian menjadi masalah lain. Dan itu juga bukan suatu hal yang direncanakan kalau saya ya. Jadi mungkin kalau adik-adik semua mungkin kan masih pada muda, masih bisa menata masa depannya seperti apa. Kalau saya kemarin masih seperti yang following the path. Jadi gimana nih, kan konon katanya Pak Agus ya, pendidikan IPA untuk jenjang doktoral atau ya yang untuk studi lanjut katanya baiknya ke UPI saja gitu, jangan keluar UPI kalau tidak gitu kan. Sehingga saya datang ke Pasca saat itu, Pasca menanyakan peluang siswa dan lain sebagainya. Tapi saat itu tuh saya masih CPNS apa ya kalau nggak salah. Jadi wah Bu, Ibu harus keluar dulu SKPNS-nya katanya gitu untuk bisa dapat. Jadi dipospon tuh. Nah,
sejalan dengan itu sambil menunggu PNS, SKPNS ya, ada peluang beasiswa. Bukan. Belum beasiswa, pada saat itu masih mencari-cari peluang lah. Oke, sekarang kalau dalam negeri belum bisa, coba cari yang keluar gitu ya. Karena saya pikir ya coba sajalah gitu ya. Karena itu tadi prinsip soon or later, sehingga coba keluar. Pertamanya sebetulnya ke Jerman, Pak. Jadi menghubungi salah satu profesor di bidang pendidikan guru kimia di Duisburg Essen. Nah, beliau setuju dengan proposal saya, namun kemudian ke link beasiswa. Udah senang kan? Alhamdulillah ini diberikan beasiswa lagi gitu. Nah, ternyata syarat di beasiswa itu syaratnya harus dikumpulkan dalam waktu 3 hari, tapi salah satu syaratnya itu adalah proposal dalam bahasa Jerman. Nah, dan saat itu posisi saya sedang di Jogja, nggak apa itu ya ke siapa nih gitu untuk translate bahasa Jerman. Sebetulnya saya punya tante, dia bisa bahasa Jerman dan bisa translate itu, tapi dilalahnya memang ditakdirkan pada saat itu beliau sedang dalam perjalanan ke Jerman. Dan jadi baru pergi, kan sampai sana harus settle down dulu segala macam, sampai selesai 3 hari itu memang belum bisa dikontak. Jadi ya sudah, oke, di skip yang itu, ya nanti kita coba lagi dan studi yang di Australia itu. Jadi niat utamanya hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai dosen ya, bahwa kita punya konsekuensi untuk studi lanjut. Motivasinya hanya itu sih sebetulnya. Oh ya, baik. Selanjutnya saya coba tanya ke Pak Agus nih. Pak Agus, apa motivasinya untuk memilih melanjutkan pendidikan? Diceritakan dong. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bicara di forum ini, ya, bertemu para mahasiswa yang mungkin kalau di kelas juga belum tentu kita punya kesempatan bertemu. Saya kira ya, kan juga di bidang di kimia juga ada kelas A, kelas B mungkin juga tidak bertemu. Jadi terima kasih, jadi bisa bertatap muka di sini walaupun secara virtual. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini butuh juga apa yang akan kita sekarang ini tuh masih jadi pengalaman keadaan sekarang itu, mudah-mudahan ya, karena cerita mencari sekolah untuk saya itu kira-kira di sekitar tahun 91-an, 91 ya, ketika saya selesai kuliah S1 gitu ya. Saya nggak tahu ini kelahiran tahun berapa. Ini semua satu ya. Saya kira dari sisi motivasi dan semangat sih mungkin masih relevan gitu ya. Jadi pertama memang 91 itu setelah lulus saya diangkat, waktu itu belum jadi pegawai penuh sih di UPI, itu sebagai dosen waktu itu. Karena ada cerita saya akan memilih menjadi guru waktu itu, Firman, waktu saya sebagai saya tetap di jurusan. Itu 91 ya, saya lulus, kemudian menjadi tetap, dan seperti disampaikan Bu Tutsi, untuk karir di bidang akademik, ya, baik kita di perguruan tinggi, ataupun nanti ada adik-adik mahasiswa yang berkarir di bidang penelitian misalnya, itu pendidikan itu menjadi penting. Artinya kalau kita hanya berpendidikan S1 atau S2 sekarang untuk syarat jadi dosen memang cukup S2 ya. Tetapi kalau hanya itu yang dipenuhi, maka kita akan menjadi orang yang less kompetitif ya. Jadi competitiveness kita menjadi rendah ya, walaupun bekerja di perguruan tinggi bukan berarti bersaingan,
kita akan harus berkarya sesuai dengan perkembangan zaman, harus berkarya sambil berprestasi, ya, maka itu harus didukung oleh latar belakang pendidikan yang cukup, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau di perguruan tinggi dan lembaga penelitian, maka latar belakang pendidikan yang cukup, ya, cukup itu kalau saya melihatnya itu harus S3 gitu. Itu harus dipenuhi. Maka begitu saya diangkat, ya, teman-teman seangkatan waktu itu karena baru selesai kuliah, ya, kemudian diangkat kerja dan bisa bebas bekerja, lebih banyak bekerja untuk mencari penghasilan tambahan. Ada yang mengajar di bimbingan, ada yang ya mungkin bisa cerita dengan Pak Ari Widodo yang beberapa waktu lalu menjabat wakil dekan. Itu kita walaupun tidak janjian, tapi memilih melaksanakan kursus bahasa Inggris, mencari kesempatan kursus bahasa Inggris. Jadi 91 sampai 93-94 itu beberapa kursus kita ikuti, walaupun lebih banyak di internal UPI gitu. Kita lebih banyak menyelesaikan waktu untuk kursus bahasa Inggris ketimbang misalnya mencari tambahan penghasilan gitu ya. Jadilah kita orang termiskin karena kalau yang lain cari kerja, kita malah kerjaannya kursus gitu. Nah, jadi, kemudian kita berusaha ya mencoba untuk mendapatkan beasiswa. Waktu itu kesempatan beasiswa relatif sulit ya di zaman saya itu bandingkan sekarang. Sekarang tuh kesempatan banyak sekali ya. Kalau dulu itu pasti harus akan diberi beasiswa itu akan diberikan kepada orang yang sudah bekerja di satu instansi, baik beasiswa dalam negeri maupun luar negeri ya zaman itu. Jadi kesempatannya sangat sulit sekali. Nah, bersaing dengan teman-teman itu juga relatif sulit. Nah, saya juga tidak langsung berhasil waktu itu mencoba melamar ke Monbuso Jepang, ke Australian AIDS dari Australia, beberapa kali tes, di ujung-ujung tidak berhasil juga ya. Akhirnya kesempatan yang ada adalah S2 di dalam negeri. Ya, jadi 95 ya. 95 itu S2 di ITB kan. Ya sudah, yang ada kesempatan beasiswa yang bisa diisi itu S2 di dalam negeri kita ikutin. Nah setelah itu setelah selesai juga akhirnya keinginan itu tidak berhenti, jadi saya masih beasiswa luar negeri. Ada kesempatan untuk ikut seleksi dan akhirnya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia dan combine dari perguruan tinggi yang saya tuju. Akhirnya dapat beasiswa tahun 1999 untuk studi di Belanda gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya motivasi ya saya jawab panjang, tetap ya menggambarkan bagaimana kita berkeinginan untuk mendapatkan atau untuk mendapatkan kesempatan sekolah itu harus melalui perjuangan. Kalau saya cukup panjang ya, akhirnya bisa ke luar negeri itu 99, padahal keinginan itu sudah muncul sejak 91 gitu ya. Tapi mungkin kita lagi ya di pertanyaan berikutnya deh. Nanti saya cerita untuk memotivasi teman-teman yang lain ya. Nanti saya cerita di sesi yang berikutnya. Oke, itu dulu barangkali. Terima kasih ya Pak Agus. Luar biasa sekali ya perjalanan dan motivasi Bapak untuk bisa kuliah di luar negeri. Lalu pertanyaan berikutnya untuk Bu Tuzi, kenapa Ibu memilih jadi memang background atau pola pikir saya agak sedikit beda dengan Pak Agus. Kalau Pak Agus ada sesuatu yang mesti dikejar gitu. Kalau saya karena perempuan apa karena sudah ibu-ibu kali. Aduh, kayaknya tuh nggak kepikiran S3 tuhnya pas jadi dosen. Oh iya harus S3. Pas ternyata
benar ini teh mau sekolah lagi gitu ya, atau benar ini mau cari sekolah keluar. Jadi ya tadi seperti yang sempat saya sampaikan bahwa mungkin sedikit berbeda dengan kalau kita memilih S2 ya, nanti teman-teman yang lain juga, karena kalau saya pribadi kan pengalamannya memilih S3 gitu. Jadi agak sedikit berbedanya gini, kalau misalkan S2 kita bisa lihat ranking universitasnya mana, ada prodi apa di situ, kurikulumnya apa, nanti kita bisa browsing, baru kita apply ke situ. Nah, ada sedikit yang bertiga, mesti lihatnya apa yang sesuai dengan minat kita. Jadi kita nggak bisa misalnya pengen ke universitas tertentu, langsung daftar saja gitu, tidak bisa seperti itu. Jadi kita mesti kontak dulu orang yang kita kita tuju sebagai supervisor, sebagai pembimbing. Nah, bagaimana cara memilih pembimbingnya? Pilih orang yang memang bidang risetnya sesuai dengan seperti yang tadi minat saya di calon guru kimia, maka saya carinya ke Duisburg Essen, ketemu profesor tersebut, tapi ternyata mungkin belum jodohnya ke situ, sehingga akhirnya ke Kartiniun itu nggak lama setelah pihak pemberi beasiswa itu menyampaikan bahwa kalau tidak bisa mengumpulkan dalam waktu 3 hari, berarti tidak eligible. Kan baru percobaan pertama ya. Itu pun sebenarnya percobaan pertama gini Pak, deg-degan dulu. Benar nggak ya, email nggak ya, kayak gitu ya, harus kontak ke orang yang langsung kan. Aduh, kayaknya saya aja kalau mau nge-email Pak Agus tuh deg-degannya gimana gitu. Dulu pas zaman-zaman masih jadi mahasiswa bimbingan ya. Belum pernah nge-email ya Pak ya, biasanya datang langsung. Nah ini ke orang lain yang mereka respon dan mau menerima proposal kita tuh ya sudah merupakan suatu respon yang sangat baik dan jadi memotivasi lagi gitu ya. Nah ketika beasiswanya tidak bisa karena waktu yang sangat singkat itu, sehingga kita cari lagi kayaknya dalam waktu seminggu lah, kurang dari sebulan, kemudian saya berpaling ke Kertin ini gitu. Nah ini juga kalau saya berpikir itu memang sudah jalannya untuk orang yang yang seperti saya gitu ya. Jadi melihat kita waktu itu ada grup riset dengan salah seorang dari Kartini Uni, tapi beliau di pendidikan matematik, namanya Associate Professor Bill Atway. Nah, kita sedang menjalin kolaborasi itu dengan UPI. Pada saat itu saya diajak oleh Profesor Nuryani, jadi kita lagi dalam komunikasi riset lah. Nah, di akhir tahun 2010 itu Associate Professor Bill Atway mengabarkan bahwa mohon maaf proposal kita belum bisa tembus nih, katanya gitu ya. Tapi kemudian dia email lagi Happy New Year dan lain sebagainya gitu ya. Terus saya sampai kan beliau di pendidikan matematik. Saya coba tanya ke beliau, saya lagi kimia dan minat saya tentang ini gitu. Lalu kemudian beliau oke, kalau seperti itu bisa saya lihat proposalnya, katanya gitu ya. Langsung saya kirimkan proposalnya. Nah setelah itu dia sampaikan begini, oke, proposal kamu saya kirim ke kolega saya ya di ruangan sebelah, katanya gitu. Oh oke. Ya silahkan. Terus nggak lama dia teman saya, kolega saya mau tertarik dengan penelitian Anda, katanya gitu. Dia di sebelah ruangan saya sih, gitu. Namanya Profesor David Rigas. Begitu namanya muncul, saya kaget. Waduh, ternyata David Rigas koleganya Bill Atway gitu ya. Kenapa saya kaget? Karena pada saat saya S2 dulu, banyak sekali artikelnya beliau yang saya baca dan saya rujuk di tesis gitu. Nah, jadi begitu disampaikan kayak di mau nggak kamu kenalan sama idola gitu ya, sama seseorang, ya mau. Tanpa saya berpikir panjang Kertin itu universitas seperti apa dan di kota mana pun, bahkan saya nggak tahu, maksudnya nggak tahu tuh, nggak sempat browsing. Pas itu proses lanjut segala macam, dapat LOE, baru kemudian saya browsing. LOE itu letter of acceptance ya.
Terus kemudian, bukan, letter of offer. Nah, apa namanya? Karena letter of acceptance kalau sudah bayar SPP, itu letter of offer. Baru saya browsing Perth gitu ya. Curtin itu adanya di Perth. Perth itu Western Australia. Yang sebetulnya kalau boleh saya share screen deh biar kalian kebayang juga ya. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh Bu Mangga. Boleh, oke deh. Nah ini tadi yang journey-nya. Ini yang ke Songflash-nya. Nah ini, ada David Rigas. Ya saya mau kan. Cuman pas begitu ngeliat ini di Perth. Kota yang sangat kecil, gitu ya. Segitu. Kayaknya ya. Apa namanya, dan kalau kita lihat di peta Australia, Perth itu nyempil sendiri di sini. Yang lain kota-kota besarnya di sebelah timur ya. Ada Sydney, Melbourne, Canberra, dan lain sebagainya. Brisbane juga agak ke atas di apa namanya, di Australia aja gitu ya, di sendiri gitu. Terus Curtin juga universitas swasta yang tidak masuk the Big Eight. Kemudian saya agak ragu lagi, apakah saya harus ganti cari universitas lain gitu ya yang lebih bonafit. Apalagi waktu itu Pak Agus ya Pak sempat diskusi sama Bu Ayu kan mengenai World Class University Ranking dan lain sebagainya. Melihat Curtin ada sih di situ, tapi kayaknya masih penasaran. Saya coba Cambridge. Akhirnya saya coba Cambridge, cari informasi. Saat itu dia masih associate professor, belum Cambridge saat itu belum punya profesor di bidang pendidikan kimia. Baru ada associate professor namanya Kate Tabor. Lalu kemudian saya konsultasi dengan Pak Ari. Kayaknya Pak Agus sama saya sama-sama bersinggungan dengan Pak Ari, yang mudah-mudahan Pak Ari banyak pahalanya jadi apa namanya mendorong kita untuk sekolah. Konsultasi dengan Pak Ari bilang, nggak usah, kamu sudah sama David Rigas aja, karena kebetulan Pak Ari sempat nulis bareng dengan David Rigas, jadi dia tahu orangnya seperti apa. Lalu Kate Tabor itu belum profesor, kamu ya segala macam lah, pokoknya intinya Pak Ari men-suggest bahwa David Rigas itu orang yang tepat untuk jadi supervisor saya. Jadi ya sudah, oke, mantap nih di Curtin, mantaplah. Akhirnya pergi dengan berbagai macam drama di belakangnya karena saya sudah punya anak saat itu. Lalu kemudian akhirnya setelah proposal saya diterima, sidang proposal dan lain sebagainya, Profesor Mauro gitu ya, Pak Agus Setiabudi pernah berkolaborasi sama Associate Profesor Mauro seperti itu. Jadi itulah motivasinya sebetulnya yang sampai ke apa namanya selesai, dapat bonus juga anak kecil satu. Ada anak kecil satu sekarang sudah SD. Nah ini pada saat kita syukuran gitu ya, saya nggak pernah foto-foto pada saat diskusi dan lain sebagainya, nggak tahu kenapa. Jadi nggak foto pada saat makan-makannya. Nah, meskipun tadi seperti yang saya sampaikan, saya rencananya ke Jerman karena kebetulan suami saya juga ingin sekolah ke Jerman, tapi ternyata jalannya harus ke Australia. Selain bonus anak satu, bonusnya ini juga. Jadi apa namanya? Bisa sekolah bareng. Mungkin itu untuk terkait dengan mengapa pilih Curtin. Luar biasa ya Bu pengalamannya, bisa sampai kuliah bareng gitu sama suaminya. Oke, lanjut ke pertanyaan untuk Pak Agus nih. Kenapa Bapak memilih Delft University dan gimana sih Pak awalnya mendaftar kuliah di sana Pak? Ya, kalau terkait itu ya, jadi dalam hidup, barangkali perjalanan hidup saya, atau Anda pun barangkali ya, itu mungkin suatu saat Anda tidak dihadapkan pada pilihan, tapi dihadapkan pada posisi di mana Anda harus melakukan itu. Gitu. Maksud saya terkait dengan sekolah, pada suatu kita English speaking country misalnya ya, tetapi kesempatan yang ada itu adalah
ke negara lain gitu ya. Nah, itu juga yang terjadi pada saya waktu itu. Kenapa saya kursus bahasa Inggris sampai bertahun-tahun sebetulnya untuk bisa sekolah di English speaking country. Tapi kesempatan yang ada itu adalah ke Belanda pada saat itu beasiswanya. Maka kita harus cari perguruan tinggi yang ada di Belanda gitu. Nah, beberapa perguruan tinggi yang ada di Belanda pada saat itu pun terbatas yang bisa kita pilih. Yang ada waktu itu Delft University, kemudian Utrecht University gitu ya di Belanda. Kemudian kita mencari, kalau untuk S3 itu kan memang harus sesuai peminatan kita harus mencari profesor yang bidangnya sama dengan minat kita gitu. Kebetulan yang ada itu ada di Delft University ya, di S2 saya adalah di Katalis, di sana juga di grup Katalis ya, maka jatuhlah pilihan ke Delft University of Technology gitu. Nah, belakangan ceritanya ternyata perguruan tinggi kan teknologi Bandung. Jadi ITB itu didirikan pada zaman Belanda tahun 1921 ya, bukan 2021 ya, 1921 ya, hampir 100 tahun yang lalu. 20 ya, betul sih? 2021. Ya, 20 ya. Itu Delft University yang mendirikan. Waktu itu kan nama ITB Hogeschool Bandung ya, Bandung Hogeschool sebentar. Saya nggak apa. Technische Hogeschool Bandung ya, Technische Hogeschool Bandung ya. THB, Technische Hogeschool Bandung. Jadi perguruan tinggi Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Itu didirikan oleh Delft University of Technology. Nah, itu cerita lain sih sebetulnya. Jadi ternyata nanti di akhir juga saya cerita terkait dengan ITB dan Delft itu. Jadi itu sih jalan ceritanya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan untuk Bu Tuzi. Gimana sih, Bu, suasana belajar di luar negeri itu, suasana kuliahnya? Apakah berbeda dengan Indonesia atau seperti apa? Boleh diceritakan? Saya share lagi ya, biar terbayang. Soalnya kalau diceritakan nggak akan juga. Jadi Kartini Uni itu, yaitu karena gini sih, karena saya terlalu berat untuk meninggalkan keluarga, jadi tidak pernah terbayang Kartini itu seperti apa, nggak pernah browsing juga Kartini itu kayak gimana isinya dan lain sebagainya. Pokoknya saya apply ke profesor, administrasi lancar, pergi lancar, ya udah. Niat sekolahnya pun ketika saya sudah naik pesawat, karena saya masih berharap gitu ya, ketika itu mudah-mudahan visanya nggak keluar, karena nggak mau ninggalin keluarga tadi. Mudah-mudahan visanya nggak keluar, visanya keluar. Oke, mudah-mudahan tiketnya nggak ada gitu ya. Meskipun kan kalau tiket nggak ada, besoknya juga bisa aja gitu. Udah tiketnya udah keluar. Sampai imigrasi tuh mudah-mudahan nggak lolos imigrasi, ada apa kayak gitu, paspor saya fotonya salah atau kurang miring atau segala macam gitu ya. Nggak mungkin sih sebenarnya. Lolos imigrasi loh gitu. Nah, sampai di ruang tunggu pesawat, ya kalau misalkan ini memang yang terbaik saya mungkin berangkat, kalau tidak terbaik mungkin pesawatnya delay atau cancel atau apalah gitu. Tapi sampai begitu naik pesawat, bismillahirrahmanirrahim, ya udah alhamdulillah, mungkin memang ini jalannya saya untuk ke sana. Sampai sana, ya seperti ini. Saya nggak pernah tahu dalamnya kayak gimana, tapi Kartini seperti ini. Ini heritage building-nya. Jadi kalau UPI punya isola, kalau Kartini ciri khasnya ini ruang rektoratnya dan kantor-kantor utamanya seperti itu ya. Nah, kalau fakultas saya itu di sini, tempat saya bimbingan juga di sini, di lantai yang paling atas, di atas ini itu adalah tempat profesornya. Jadi kalau kita bimbingan kadang di daerah sini atau kadang agak keluar di area common room. Jadi kan kalau area dosen satu pintu, nanti banyak orang gitu ya. Di ruangan ini tuh nanti ada ruangan rapat lagi atau ada ruangan rapat
luar gitu, di tengah-tengah dekat tangga Betul. daerah sini. Nah, lalu kemudian kalau untuk mahasiswa PhD punya hak untuk menempati meja-meja kerja seperti ini, tapi sejak tahun 2000 saya lupa, pertengahan lah 2013-an kalau nggak salah, di meja ini boleh kita gunakan, tapi kalau kita selesai dan kita mau pulang harus dibereskan sehingga bisa dipakai lagi untuk mahasiswa yang lain gitu ya. Jadi hubnya nggak boleh berantakan banyak barang-barang kita gitu. Tapi kita diberikan locker di situ. Nah, ini kalau kita bosan di ruangan itu bisa ke ruangan ini, ke ruang belajar, komputer-komputer juga gitu ya. Kalau kita mau hanya sebentar saja sih. Kenapa hanya sebentar? Karena di sini ruangannya ramai banget. Kalau semester sedang berjalan, di sini banyak mahasiswa sedang diskusi, ngerjakan tugas atau menunggu berikutnya gitu, seperti itu. Di sini juga ada discussion room tertutup dan bisa kita booking. Jadi kalau kita mau ada diskusi sendiri antar mahasiswa itu bisa kita di situ. Atau himpunan sih sebenarnya nanti kalau mudah-mudahan UPI ke depannya bisa seperti ini ya. Kalau himpunan mau rapat-rapat itu bisa ke situ. Ini perpustakaan. Perpustakaannya memang secara fisik bagus, tapi sebetulnya yang penting itu kalau menurut saya sih bukan secara fisiknya ya, tapi secara sources-nya gitu ya, apa bahan-bahannya, aksesibilitas kita ke literatur dan lain sebagainya itu memang juga sangat baik sih gitu, unlimited. Kalau saya sih belum pernah ada kekecewaan terhadap layanan perpustakaan, memang luar biasa perpustakaannya. Jadi pada dasarnya nggak ada lagi deh istilah kita untuk kurang bahan, hanya kurang waktu. Karena kita kalau ingin baca terus nggak selesai sampai akhirnya saya sempat ditegur oleh supervisor, sekarang kamu berhenti baca, menulis, ya. Jadi sampai kita harus di stop dulu baca, menulis. Jadi nanti boleh nulis lagi kalau sudah selesai, boleh baca lagi kalau sudah selesai menulis bagian ini, gitu seperti itu. Jadi stop baca untuk menulis tuh sebenarnya nggak cuma untuk saya, tapi untuk semua mahasiswa karena memang apa namanya ya, tidak terbatas ya sumber-sumbernya. Jadi kita keasikan baca sampai setiap ada pertemuan apa namanya kolokium gitu ya, selalu itu diingatkan oleh semua mentor lah gitu, seperti itu. Nah, selain ke building yang 501 ini di atas, ada building ini juga, itu tempat Profesor Mauro Musrino bertugas gitu, jadi saya juga bimbingan ke sini, ke gedung ini. Nah, Pak Agus Setiabudi pernah tuh punya ruangan di sini ya Pak ya? 2 minggu di ruangan. Yeah. Beliau sempat ke Kartin juga gitu, menjadi fellowship, research fellow di situ. Begini perbedaannya yang nampak ya. Kalau yang tidak nampak ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kolegialitasnya juga jalan. Jadi ada yang berbedanya begini. Saya tidak tahu sebenarnya di sana tuh seperti apa cara rapatnya para dosen-dosen. Tapi kok kayaknya kalau diketuk ruangan tuh ada aja gitu Pak. Sementara kalau kita tuh kayaknya banget untuk diam di ruangan kita gitu. Seperti itu. Itu salah satu hal terbesar yang paling beda dan yang sekarang saya alami dulu sebelum saya di OIR, sebelum saya ada apa namanya tanggung jawab di UC ya. Saya masih bisa standby di ruangan sampai sore gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya meja saya sampai berdebu gitu. Ya itu makanya mereka tuh gimana cara rapatnya, kayak mereka email-emailnya sangat efisien gitu, atau mereka sudah pakai Zoom sejak dulu ya, sementara kita baru pas ada pandemik aja gitu. Seperti itu. Nah, terus di sana juga mereka betul-betul concern terhadap learning environment, jadi kenyamanan mahasiswa gitu ya, itu sangat dipertimbangkan, tapi memang itu juga sejalan dan seimbang dengan SPP-nya sih. Kalau saya juga kita juga tidak bisa berharap banyak, bukan gitu. Jangan terbalik. Mereka wajar bisa seperti ini karena memang SPP-nya juga besar. Gitu. Jadi ya the other way around-nya mungkin kita bisa terjemahkan sendiri seperti itu. Ya. Mungkin kayak gitu bedanya tadi library gitu ya, terus peralatan dan lain sebagainya. Karena saya pendidikan jadi memang nggak masuk ke lab. Tapi kalau orang yang masuk ke lab mungkin bisa dibayangkan. Pak Agus nanti bisa ceritakan bagaimana
lab di sana dan lab di kita gitu ya. Seperti itu, Galih ya. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya untuk Pak Agus, gimana sih Pak suasana belajar di Delft University dan perbedaan di Indonesia dengan kuliah-kuliah di Indonesia, Pak? Dan juga boleh sekaligus disampaikan motivasi buat para peserta ICT nih yang masih ragu untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, Pak. Ya, oke, saya nggak bersiapkan slide untuk itu ya, tapi barusan saya ini aja browsing lagi di situ sambil lihat ini. Saya share juga lah supaya terbayang. Oke, ya udah muncul ya. Ya, Delft itu kota tua ya, kota tua klasik ininya, ini beberapa fotonya kalau Anda bisa search di Google ya. Sepedahan itu jadi tradisi di sana. Kemana-mana kita pakai sepeda nih, kalau ke kota juga tuh kemana itu selalu menggunakan sepeda. Kalau nggak sepeda ya jalan kaki gitu. Kemudian suasana kotanya juga klasik ya. Klasik, sebetulnya kalau yang suka wisata ke kota-kota tua yang klasik ya ke sini harus jadi salah satu tujuan. Kemudian karena juga kota kecil ya, jadi cocok untuk studi lah kalau di situ. Tidak sehiruk pikuk kota besar seperti Amsterdam misalnya atau Rotterdam ya. Di sini lebih tenang, kita sekolah tidak terlalu banyak gangguan. Nah, ini tadi library-nya ya. Library ini kalau di musim panas itu biasanya library-nya di bawah aja deh. Di bentuknya seperti ini, unik ya. Jadi atapnya itu dilapisi oleh rumput gitu. Jadi kalau musim panas mereka bisa beristirahat, berjemur di situ gitu. Ini suasana di dalamnya terkait fasilitas ya, tentu saja tinggal kita memanfaatkan semua fasilitas yang ada di situ gitu. Tadi mungkin kata Bu Tutsi yang kekurangan itu adalah waktunya, karena dari sisi availability sumber informasi itu sudah tidak ini lagi. Jadi salah satu suasana dan keuntungan itu belajar di luar negeri itu seperti itu. Kemudian juga kalau di laboratorium ya, ini ruang kelasnya, kemudian ya ruang seminar kayak gitu ya, kira-kira comparable lah dengan yang tadi ditunjukkan oleh Bu Tutsi gitu ya. Kemudian labnya juga saya belum ketemu di labnya, ada ya. Oke, ya, ini salah satu di labnya. Nah, di labnya itu kita bisa bekerja mandiri ya, lebih independen, harus bisa independen gitu kerja di laboratorium itu. Bimbingan lebih sedikit dibandingkan dengan di S1 atau di S2 gitu. Nah, kemudian yang berbeda tadi barangkali ya keterbukaan dari supervisor gitu ya. Nyaris tidak ada jarak antara mahasiswa dengan pembimbing gitu ya. Mereka sangat terbuka kalau ada pertanyaan, bahkan kritik sekalipun gitu, mereka sangat terbuka. Termasuk dalam social life gitu, mereka tidak segan-segan membuatkan kopi untuk mahasiswanya gitu. Tidak harus mahasiswa disuruh membuat gitu ya. Tapi kita tetap respect dari sisi posisi akademik, karena memang mereka adalah supervisor kita gitu. Nah, kemudian juga karena Delft itu adalah ya boleh dikatakan world class university, maka
studentnya itu datang dari berbagai negara. Itu bahkan mahasiswa Belanda waktu itu bisa dikatakan 50-50 lah dengan mahasiswa dari luar. Jadi kita bergaul dengan berbagai orang yang datang dari berbagai negara gitu. Itu keuntungannya kalau di Eropa dibandingkan dengan di Australia. Australia mungkin kebanyakan mahasiswa luar negerinya dari Asia ya. Kalau nggak Malaysia, Indonesia, kemudian mungkin Brunei. Brunei juga terlalu banyak ya buat sih ya. Tapi Asia ya itu mungkin ke Australia itu banyak. Tapi kalau di Eropa itu hampir dari seluruh negara di Eropa, bahkan dari Amerika pun ada mahasiswa. Jadi kita bisa bergaul. Ya jadi suasananya ya international environment gitu, di mana kita bergaul dengan berbagai ras ya, sehingga kita juga bisa belajar kultur mereka seperti apa gitu ya. Kemudian cara kerja, etos kerja dan sebagainya. Di samping kita menyelesaikan penelitian di laboratorium, itu hal-hal yang bisa dipelajari gitu ya. Nah tadi terkait dengan motivasi ya, karena saya juga harus sleep nanti 4:30. Jadi kalau Anda punya cita-cita untuk kuliah di luar negeri ya harus apa namanya, harus kuat keinginannya gitu. Bu Tutsi mungkin itu kasus di mana keberuntungannya juga besar gitu ya, sehingga kalaupun tadi ada upaya-upaya untuk apa namanya tidak jadi mengambil beasiswa dan sebagainya gitu ya, tapi kan takdirnya lebih kuat Bu Tusi untuk kuliah gitu ya. Tapi mestinya Bu Tusi juga tidak seperti itu, karena pasti ada usaha untuk meyakinkan supervisor bahwa Bu Tusi adalah waktu itu calon mahasiswa PhD yang berpotensi. Kalau enggak juga pihak Kertin juga tidak akan menerima untuk proses lebih lanjut gitu ya. Jadi harus kuat ya dalam kalau punya keinginan untuk sekolah. Nah tadi sebetulnya kalau balik lagi ke cita-cita SMA ya, cita-cita saya tidak ke IKIP waktu itu, ke ITB ke Teknik Kimia. Nah kemudian waktu itu kandas, bukan kandas ya pokoknya nasib mengarahkan saya ke IKIP. Waktu itu kemudian ternyata kesempatan ke ITB datang pada saat S2. Ya, S2 dapat kesempatan untuk kuliah di ITB. Kemudian keinginan saya waktu itu mengambil teknik kimia ya, bukan ke kimia. Nah, ternyata di Belanda itu grup risetnya adalah berada di Departemen Applied Science ya, dan di grup teknik kimia. Jadi itu terpenuhi semua keinginan walaupun tertunda. Kemudian ternyata Delft itu adalah tadi perguruan tinggi yang mendirikan ITB gitu ya. Jadi saya tidak hanya berkuliah di ITB, tapi juga berkuliah di perguruan tinggi yang mendirikan ITB gitu ya. Jadi maksud saya di samping usaha kita itu juga ternyata kita sudah ada tulisannya di Lauh Mahfud gitu ya. Sehingga cita-cita yang sebelumnya kita anggap gagal ternyata baru terpenuhi beberapa tahun kemudian. Gitu. Jadi kalau memang punya cita-cita dan keinginan selama itu baik ya, itu harus kokoh cita-citanya. Saya kira itu siapa Galih untuk penutup dari saya barangkali. Luar biasa sekali ya motivasinya untuk para peserta. Ya terima kasih kepada Pak Agus. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih untuk Bu Tuzi. Motivasi Ibu boleh untuk... live ya, karena harus pindah ruangan nih. Pindah room. Oh iya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya, semangat semuanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana linknya? Oh, di sini. Dulu. Kemudian ya. Oke. Ya. Motivasi Ibu bagi peserta ICT
Yang masih ragu nih untuk melanjutkan studi ke luar negeri, Bu. Yang masih ragu, ya. Tadi sedikit disampaikan oleh Pak Agus ya, bagaimana perjalanannya beliau dan harus termotivasi gitu. Saya boleh sedikit share lagi ya? Boleh, Ibu, boleh. Sebentar yang mana? Oh, ini dia. Ada beberapa slide juga. Jadi terkait motivasi, mungkin bisa tadi Pak Agus menyampaikan bahwa beliau berencana masuk ITB di Teknik Kimia, namun jalurnya tidak seperti itu, gitu ya. Nanti ketika di S3-nya, bukan berarti beliau tidak mampu masuk ke Teknik Kimia pada saat itu, tapi mungkin jalurnya sedikit ditunda. Belajarnya malah di Delft, gitu ya, di grup riset Teknik Kimia dan di di Universitas Pendiri ITB malah. Nah, saya juga journey-nya mirip-mirip. Pertama, setelah lulus high school, saya pengennya masuk mana ya? Tadinya pengen arsitek, civil engineering, tapi kemudian saya berpikir saya pengen guru. Kemudian akhirnya pendidikan guru kimia, gitu ya. Kenapa guru kimia? Karena saya pengen, mungkin sebagian dari mahasiswa yang ada di sini sudah tahu. Saya sempat cerita ya, mungkin Tiara atau yang lainnya saya sempat cerita bahwa kenapa saya pengen jadi guru kimia? Karena saya pengen memotivasi murid-murid saya nanti untuk mau menjadi guru, terutama murid-murid yang terbaik, gitu ya. Seperti itu, sehingga nanti Indonesia itu punya guru-guru yang terbaik, gitu. Saya dulu niatnya seperti itu. Nah, tapi ternyata pada saat saya daftar tes masuk perguruan tinggi, masuknya bukan ke pendidikan kimia UPI, yang pada saat itu memang saya simpan di pilihan 2 gitu. Saya pikir dengan menuliskan kimia ITB pilihan 1 saya nggak akan masuk ke situ gitu. Saya ya udahlah pilihan 2. Jadi nulis pilihan 1-nya ITB, pilihan 2-nya UPI, tapi saya berharapnya masuk pilihan 2 gitu. Agak sedikit aneh sih, tapi itu memang saya pikir lagi-lagi itu memang mungkin jalan saya, karena perubahan itu terjadi pada saat saya antri mau memberikan formulir. Jadi awalnya pilihan 1 saya pendidikan kimia UPI, pilihan 2-nya pendidikan fisika gitu ya, UPI karena pengen jadi guru. Tapi pas lagi antri, tiba-tiba aja gitu dihapus gitu. Nggak minta doa orang tua, nggak minta apa gitu ya, tiba-tiba dihapus. Hanya diskusi sedikit dengan teman, dan itu pun saya nggak tahu temannya siapa. Lupa gitu, betul-betul nggak kebayang saya sama siapa waktu itu menyerahkan formulir. Jadi ganti, pilihan 1-nya ITB, pilihan 2-nya UPI. Ternyata masuknya ke ITB, mungkin yang lain pada excited kalau masuk situ, saya nangis Bombay. Karena saya pengen jadi guru gitu kan. Tapi orang tua sampaikan bahwa jalani saja, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Makanya saya pernah merasakan jadi mahasiswa yang kuliah bukan di jurusan yang dikehendaki, gitu ya. Sehingga saya dengan mahasiswa bimbingan, dengan mahasiswa di kelas, dengan mahasiswa setidaknya di mata kuliah BPK kalau yang pendidikan pasti saya habis-habisan dulu di situ. Maksudnya untuk membuka mindset kita dan menjalankan mindset kita agar kita bisa yakin dengan apa yang kita lakukan saat ini, gitu ya. Nah, tapi setelah lulus saya masih pengen jadi guru. Meskipun saya tes ke sana kemari gitu ya, tetap saja pas lagi dites di bank juga saya tiba-tiba ditanya, cita-cita kamu apa? Pekerjaan favorit kamu apa? Ngajar. Terus kenapa ngajar ke sini? Ya, saya pengen coba-coba saja, teman-teman saya yang lain pada interview di bank segala macam gitu. Saya juga pengen coba interview gitu. Ya, akhirnya memang jalan saya harus mengajar. Alhamdulillah saya mengajar. Meskipun menjadi guru fisika. Real ya. Di Indonesia nggak semua guru kimia jadi guru kimia. Nggak semua guru matematik jadi guru matematik gitu kan. Pada saat itu saya ngajar jadi guru fisika, tapi saya punya kendala di sini. Saya tidak bisa memiliki kemampuan untuk membuat silabus. Saya nggak tahu cara membuat RPP. Mungkin bisa ya kalau hanya kopas gitu ya. Tapi saya pikir ini tuh ada ilmunya. Karena saya juga masih penasaran pengen masuk UPI kan. Ini tuh ada ilmunya yang kayak gitu, nggak bisa main-main, nggak bisa kalau kita hanya tahu kontennya saja itu nggak cukup. So we need more than content knowledge to be a teacher. Jadi saya masih insist, masih pengen masuk ke UPI, dan alhamdulillah finally saya masuk UPI di tahun 2005. Gitu. Masuk UPI, saya bisa belajar apa yang selama ini saya cita-citakan gitu ya. Terus kemudian bahkan kalau saya dapat tugas untuk membaca artikel jurnal itu seperti saya baca
refleksi saya sendiri gitu. Oh iya bener nih ngajar tuh kayak gini nih. Oh iya ya siswa tuh sulit. Iya bener nih siswa ini sulit. Kok orang bisa tahu ya gitu. Ya iyalah mereka udah researcher ya. Sementara saya baru anak bawang yang baru masuk UUP gitu kan. Nah, dan ini mestinya saya menyampaikan itu pada saat ada Pak Agus nih. Dan saya juga dibimbing oleh supervisor hebat. Supervisornya Pak Agus. Pembimbing S2 saya itu Bu Prof. Lili dan Prof. Agus gitu pada saat itu. Dan itu sangat betul-betul memotivasi yang membuat saya jadi oh iya ternyata belajar itu seperti itu gitu, dan jadi guru yang baik itu seperti itu gitu ya, dan jadi researcher yang baik juga masih seperti itu, masih sekritis itu, dan melihat berbagai masalah itu dari berbagai sudut pandang. Sayangnya Pak Agus sudah tidak ada di sini, tapi kan itu ya direkam, mudah-mudahan nanti mungkin beliau lihat. Setelah itu saya berpikir saya bisa kerja di sekolah, gitu ya, meneruskan cita-cita saya. Tapi ternyata keadaan berkata lain. Jalan saya adalah saya kerja di UPI, ya saya harus merubah lagi mindset saya. Mindsetnya adalah saat itu gini, balik lagi ke cita-cita awal, saya ingin masuk UPI, pengen jadi guru kimia, saya ingin membuat siswa-siswa saya di SMA kelas 3 itu mau jadi guru, mau masuk ke UPI, gitu ya. Nah ternyata kalau takdir saya memang masuk UPI, berarti saya mesti gimana nih caranya agar mahasiswa yang sudah di UPI, seperti siapa saja yang pendidikan kimia ini ngacung, gitu. Nah itu bisa menjadi guru yang kemudian nanti menjadi guru yang menginspirasi murid-muridnya, untuk kemudian dia juga senang dalam pendidikan, gitu ya. Untuk kemudian juga mudah-mudahan mereka juga tersemangati untuk menjadi guru. Sekarang kalau kita refleksi saja ya, kita tuh akan termotivasi jadi guru kimia kalau kita punya suatu pengalaman baik terhadap profesi guru tersebut dan terhadap sosok guru itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman semua di sini, terutama yang nanti akan menjadi guru, tolong upayakan sekuat tenaga agar menjadi guru yang berpotensi untuk bisa menginspirasi murid-muridnya nanti ya, agar kehidupan pendidikan di Indonesia jauh lebih baik. Setelah ini, tadi saya sampaikan, doctoral study is a consequence. Indonesia atau overseas, saya follow the path. Nah, tapi kemudian tadi ini sudah saya sampaikan ya. Motivasi ya. Motivasinya di sinilah. Oke. Advantage-nya aja dulu ya. Apa sih sebenarnya benefitnya? Kita bisa nambah ilmu. Bukan berarti sekolah di Indonesia nggak nambah ilmu ya. Kalau ilmu sebenarnya bisa dicari di mana saja gitu. Tapi dengan sekolah keluar itu ternyata, jadi gini, kalau tadi mungkin kesannya seperti yang saya hanya let it flow saja, mengalir gitu ya. Tapi pada saatnya saya menjalani itu, saya punya pemikiran bahwa mestinya mahasiswa kita itu lebih dimotivasi untuk mau sekolah studi lanjut, apalagi keluar. Gitu. Pertama, kita bisa enrich knowledge, kita punya kesempatan untuk belajar dari expertnya, kita bisa belajar dengan updated teknologi, gitu ya, dan sumber-sumber. Jadi kalau di yang jurusan kimia nih mungkin nanti si lab-nya tuh pasti lab yang terkini lah, nggak akan ketinggalan zaman. Jadi alat-alatnya dan lain sebagainya itu pasti yang paling mutakhir, gitu ya. Karena impact-nya itu adalah nanti pada saat publikasi. Kan pada saat publikasi kita sebutkan tuh metodenya apa, pakai alat apa. Nah kalau kita alatnya itu bisa terpercaya, nanti publikasinya bisa jauh lebih mudah untuk yang riset kimia. Kalau untuk yang pendidikan kimia kita juga bisa belajar. Sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, tapi kita bisa belajar dari expertnya. Dan ada sources atau sumber-sumber belajar yang tidak terbatas. Kita juga bisa build network, ada networking. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman semua kalau memang termotivasi untuk belajar keluar, itu nanti bisa membuat network dengan kolega di sana. Bisa broaden horizon juga, opportunity to see the world, kita bisa lihat dunia seperti apa, bisa visit berbagai macam tempat yang baru yang kita tidak pernah terpikir kita bisa ke situ. Punya teman dan keluarga yang baru, lalu kemudian memperoleh value learning. Ya, ada nilai-nilai yang kita
tidak pernah terfikirkan, tidak pernah dipromosikan juga di pameran pendidikan dan sebagainya, itu tentang value learning. Gitu, ya. Nah, ada expert, facility, literatur. Ini salah satu build network yang saya alami gitu. Jadi supervisor saya David Rigas dan Mauro Moserino, saya ajak Pak Muzakir untuk presentasi di Kertin pada saat itu. Pak Wiji, Bu Hernani, dan Bu Sri juga ke sana. David juga sempat, Profesor David sempat datang ke Indonesia juga. Tidak hanya dengan pendidikan kimia, tapi juga dengan IPSI. Ya, mereka selfie di Tangkuban Perahu, sementara saya nggak diajakin karena saya ada kelas. Lalu Broaden Horizon. Broaden Horizon itu apa? Kayak kita tadi saya sampaikan mengunjungi tempat-tempat yang indah gitu ya. Ini di kota Perth saja yang kecil, tapi banyak tempat-tempat indah seperti ini. Ini juga tadi saya inginnya sampaikan di depan Pak Agus, karena Pak Agus pernah saya ajak ke sini juga. Tempatnya kayak gini, ini kotanya kecil tapi indah gitu ya. Dan sebenarnya ini hanya bagian kecil sepersekiannya dari tempat-tempat yang bisa kita kunjungi kalau kita ke luar. Selain itu di sana itu kalau misalnya gini, kita di sini ada kesempatan seminar ya, anak-anak seminar ya. Oke, ya, silakan seminar kemudian ke Jakarta, kan ke Jogja gitu. Kalau kita di sana, kita bisa seminarnya ke tempat-tempat lain gitu. Saat itu saya seminar bisa ke Jerman gitu, bisa ke Sydney gitu. Jadi mudah-mudahan bisa termotivasi untuk setidaknya termotivasi dengan mengunjungi tempat gitu ya, ada pengalaman baru. Punya new friends and families. Foto-fotonya ini foto-foto orang Indonesia semua, karena foto dengan orang bulenya di handphone yang lama dan itu ternyata tidak terpindahkan, belum terpindahkan sepertinya. Nah, values of learning-nya, nilai-nilai apa saja yang kita bisa pelajari, menjaga kebersihan, ya. Kita diajari untuk kalau kita masuk tempat yang bersih, maka kita harus keluar dari tempat itu dengan bersih juga. Ini tempat kos saya, ya. Jadi masuknya dengan kondisi seperti ini, keluarnya harus dengan kondisi seperti ini juga. Bis juga sama. Kita harus menghargai orang lain. Di bis itu ada aturan, ada area untuk orang tua dan ibu hamil dan ibu yang bawa anak. Itu harus ada space di situ dan itu betul-betul dijalankan ya. Lalu kemudian yang ini apa sih? Ini itu orang ya, kalau sudah ada zebra cross, mobil itu pasti berhenti. Kalau ada orang yang berdiri di pinggir jalan. Coba kalau di kita. Ya. Sampai susah mau. Bahkan kita sudah nyebrang aja ada yang nyalip gitu. Nah, terus terkait tentang yang Harmony Day ini mereka tadi kalau disampaikan oleh Pak Agus bahwa kita studennya memang banyaknya dari Asia, tapi penduduknya itu memang beragam. Dari semua negara di dunia itu ada. Tetapi kalau untuk negara-negara yang memang dari Eropa gitu ya, dia tinggal di Australia, dia kerja di Australia, tapi anaknya itu mungkin ada yang sekolah di Australia tapi tidak di Perth ya, biasanya pada ke Sydney atau pindah ke di Perth juga ada sih beberapa teman-teman saya juga ada dari Amerika juga gitu. Cuman tergantung dari minat mereka. Mereka biasanya di commerce dan lain sebagainya gitu ya. Jarang di bagian pendidikan gitu. Nah, yang berikutnya membaca. Budaya baca itu ada di mana-mana. Di kafe juga mereka pada baca. Kalau kita coba di kafe mungkin foto-foto mungkin ya, tapi budaya baca itu di mana-mana dan mereka bisa mengoptimalkan itu. Di kereta juga mereka baca. Dan ini menghargai kesehatan tidak hanya untuk anak-anak, playground banyak ya di mana-mana, tapi untuk kesehatan dan kebahagiaan semua orang tua, orang yang cacat, orang yang sehat, semua dijamin kebahagiaannya. Nah, ini advantage-nya tadi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi. Kalau dulu memang saya tidak terlalu termotivasi untuk sekolah lanjut itu karena ya saya pikir itu merupakan suatu angan-angan yang entah kapan, entah dan bagaimana tercapainya juga wallahu alam gitu ya. Bahasa Inggris saya juga kayaknya pas-pasan banget. Siapa yang sekarang di sini merasa bahasa Inggrisnya pas-pasan? Pada saat saya S1, waktu saya di ITB itu ada tes TOEFL. Dan saya rasa kalau nggak salah dulu yang dapat nilai 400 itu bisa nggak banyak lah gitu. Dan saya tuh bukan termasuk di dalamnya. Nilai saya tuh, saya nggak tahu berapa gitu, tapi bukan 400-an.
Jadi kalau sekarang posisi kalian di 400-an itu luar biasa. Tapi begitu lulus S1 saya beli buku TOEFL. Buku TOEFL itu masih saya pegang, masih saya yakini sampai sekarang bahwa itu buku TOEFL terbaik gitu ya. Kalian nanti bisa cari buku TOEFL Longman atau buku TOEFL apa lah. Itu masih dulu harganya lumayan mahal tapi masih terjangkau lah. Dulu saya les bahasa Inggris. Kalau Pak Agus dulu les bahasa Inggrisnya sejak 91 mungkin setelah selesai kuliah S1 ya. Kalau saya dari SMA khusus bahasa Inggris sampai selesai di advance level selesai, tapi karena nggak dipakai hilang tuh ya, sehingga TOEFL-nya pun nggak oke. Nah tapi begitu lulus S1 pakai buku TOEFL saya langsung bisa sampai 450 sekian dengan belajar pakai buku saja, dan bukunya cuma dibaca mungkin 1/5-nya. So saya sangat percaya bahwa kalian itu sebenarnya bisa. Bahasa Inggris itu gampang sebenarnya kalau sudah dapat kuncinya. Maksudnya kuncinya itu kita sudah dapat kuncinya apa? Oh iya, ini tuh he see it lah sebenarnya. He see it itu pakai is MR atau apa gitu, yang kayak gitu-gitulah. Grammar, masalah segala macam nggak usah khawatir dulu. Tapi kita harus tahu mana verb, mana ini dan lain sebagainya. Pokoknya cari kuncinya di bahasa Inggris itu. Biasanya kalau di buku-buku TOEFL suka ada beberapa ketentuan-ketentuan, nah kita follow itu aja. Itu bisa improve TOEFL kita. Dan saya sangat memotivasi kalian untuk pursuing sekolah gitu ya. Karena apa? Sekarang dunianya beda dengan dunia saya dulu, beda dengan dunia Pak Agus gitu ya. Kalau kita S2, S3 itu mungkin untuk ke pendidikan tinggi atau segala macam. Sekarang S2 sudah banyak, jadi mereka lah yang akan menjadi kompetitor kalian nanti pada saat apply kerja, gitu ya. S3 juga kalau misalkan ingin berkecimpung di dunia akademis, pursuing S3 meskipun belum ada tempat kerja, terus saja sampai S3. Karena nanti bisa jadi rekrutmen dosen itu bisa jadi S3, gitu. So begitu ada kesempatan, lanjut saja. Gitu ya. Dan beasiswa sekarang banyak, LPDP itu terbuka untuk semua putra Indonesia kan, tidak harus sudah bekerja kan, sebelum bekerja pun bisa. Gitu. LPDP banyak dan Nufik Neso, lalu kemudian AS itu semua banyak. Kenapa tidak kita gunakan? Kuncinya satu, apa yang harus kita siapkan? Step pertama, improve your English skill. Itu mau nggak mau. Kapan mulainya? Sekarang. Terus improve. Belajar TOEFL, belajar IELTS. Terus kalau ada yang mau buku TOEFL, buku IELTS, silahkan datang ke rumah saya. Di lemari itu ada bagian bawah, sengaja saya simpan. Kalau ada mahasiswa yang perlu, silahkan diambil. Komunikasi dalam bahasa Inggris juga terus dilatih. Sekarang kita dengan kondisi COVID seperti ini, kita punya waktu lebih banyak untuk YouTuber-an. Ya, YouTuber-annya jangan lihat Korea, YouTuber-annya pelajari bagaimana pronunciation, ya. Improve your communication skill sampai seperti itu. Oke. Lalu kemudian step 2-nya do your best in doing current study. Kalau masih S1 lakukan yang terbaik untuk studi kalian gitu, karena nanti GPA-nya atau IP-nya juga kan berpengaruh ya, bisa jadi poin tambah untuk kalian gitu. Dan semakin cepat lulus, semakin cepat bisa studi lanjut. Kalau nggak lulus gimana mau studi lanjut? Ya. Kalau sekarang ada yang sudah bekerja, do your best juga di pekerjaan. Siapa tahu dari jenis pekerjaan itu kalian jadi terinspirasi. Oh, bidang apa nih? Oh, permasalahan apa nih yang ingin saya pelajari lebih lanjut. Dan semua aktivitas kalian coba lakukan yang terbaik ya. Terus cari informasi scholarship. Ini tuh banyak sekali gitu ya. Lihat persyaratan apa saja gitu ya. Nah, ukur diri kita apa saja yang sudah terpenuhi, apa saja yang akan terpenuhi dalam waktu dekat, dan apa saja yang belum terpenuhi dan harus kita upayakan, gitu ya. Explore the target university, explore program kurikulum juga, dan make applications. Saya pakai S besar di sini. Aplikasinya jangan cuma satu, ya. Sebarkan banyak-banyak aplikasi karena kita nggak tahu mana yang kita akan terima. Seperti yang tadi saya alami, kita aplikasi ke Jerman, ternyata keterimanya di Australia seperti itu. Nah, setelah kalian granted scholarship dan ada successful application, baru mulai cari tuh akomodasinya ya,
dan komunitas Indonesianya, lalu kemudian siapkan diri kita, barang-barang, diri kita dan keluarga. Nah, iya, sebentar ya. Oke, seperti itu ya. Nah, baru kemudian kita bisa siap untuk berangkat. Seperti itu. Mudah-mudahan ada yang ingin tanyakan, silakan. Ngajar jadinya. Berarti masih banyak sekali ya yang harus disiapin buat kita biar bisa kuliah di luar negeri. Baik, kita masuk ke sesi utama nih, sesi diskusi. Barangkali teman-teman udah nyiapin pertanyaan nih dari tadi, boleh yang mau bertanya boleh raise hand di Zoom. Nanti boleh mengutarakan pertanyaannya. Oke, udah ada yang raise hand nih. Teh Arifian Kazusa. Semangat ya, boleh utarakan pertanyaannya. Halo. Oh iya, sudah kedengeran. Ibu, saya mau nanya, kan saya sekarang kan berpendidikan di pendidikan kimia nih, Bu. Nah, terus tuh emang dari dulu tuh sebenarnya saya kayak lebih interested ke hal-hal yang kayak kriminologi gitu, tapi juga suka sama kimia gitu loh. Terus kemarin itu saya nemu suatu prodi yang menarik, itu ada kimia forensik. Nah, karena saya S1-nya itu pendidikan kimia, apakah mungkin Bu untuk S2-nya mengambil prodi yang sebenarnya cukup nyambung gitu Bu dengan si kimia forensik itu. Terus ya sih udah itu aja. Apakah bisa Bu? Soalnya kan Ibu dulu dari kimia murni juga ya mau ke pendidikan. Gitu Bu, terima kasih. Iya, untuk S1 ke S2 masih bisa. Sebenarnya dari S2 mau studi ke yang lain juga bisa sih kalau menurut saya, karena nanti kan mereka akan melihat transkrip ya. Di transkrip itu kan ada kelihatan mata kuliah apa saja yang pernah kita ikuti gitu. Jadi tidak hanya program studinya apa saja, tapi kita juga bisa lihat mata kuliah apa saja yang pernah kita ikuti, sehingga kalau kita masuk ke kimia forensik itu dilihat kan kimia forensik itu perlu background apa saja gitu. Sepertinya saya pikir kemampuan kimia teman-teman semua sudah mencukupi sih kalau untuk masuk ke bidang lain, misalnya S2-nya di kimia murni gitu bisa juga. S2-nya di kimia forensik saya pikir mudah-mudahan bisa, tapi memang itu yang menentukan dari pihak program studinya nanti ya. Gitu. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Gitu kalau menurut perkiraan saya, transkrip kalian sepertinya sudah cukup merepresentasikan bahwa kalian sudah punya cukup bekal di ilmu kimianya. Itu mungkin. Baik, bagaimana Teh Arifian, Kak? Mau nanya satu lagi boleh? Oh iya, boleh. Kan S2-nya di Chemistry as Science Education ya. Terus di Science Education tuh apakah belajarnya sama kayak di S1 kimia, pendidikan kimia kayak di UPI ini, atau beda lagi fokus ke education-nya gitu? Makasih. Itu di universitas mana ya kalau boleh tahu? Banyak, soalnya kan sempat waktu itu ikut ke kayak Europe Fair gitu buat lihat university-nya, terus kayak ada banyak yang science education-nya gitu. Oke, iya. Nah, itu tadi yang sempat alur yang saya sampaikan itu ya, dilihat saja kurikulumnya. Jadi S2 nanti itu di luar itu ada yang programnya 2 tahun, ya, ada yang jadi 4 semester, ada yang programnya 1 tahun bahkan untuk S2. Jadi dilihat kurikulumnya seperti apa. Gitu. Biasanya mereka tetap ada education-nya, tapi untuk yang science education belum tidak ada pendalaman science-nya, tapi langsung ke science education gitu. Kalau yang master program S2 yang di Kertin itu untuk science education
mereka belajar research method, mereka belajar teaching and learning, mereka belajar learning environment. Tapi itu pada umumnya berkaitan dengan riset-riset di bidang itu gitu. Jadi tidak ada lagi mata kuliah kimia fisik ya, kimia fisik, kimia organik itu sudah tidak ada lagi. Nah, tapi memang dipersiapkan untuk bisa meneliti gitu, untuk yang di S2 meneliti tentang science education-nya. Itu yang salah satu pengalaman yang pernah saya lihat di Kartin. Tapi kalau di universitas lain bisa dilihat saja di kurikulumnya gitu. Nanti biasanya website mereka itu ini kok lengkap dengan kurikulumnya. Gitu. Jadi bahkan mata kuliah apa saja di semester pertama, mata kuliah apa saja di semester kedua itu sudah bisa terlihat. Gitu ya. Bisa dilihat-lihat dulu informasi dari websitenya mungkin untuk yang S2. Mungkin itu kali. Baik, sepertinya cukup ya Teh Arifian jawaban dari Ibu. Cukup luas banget ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Anissa Rizky dulu deh. Mangga Anissa Rizky. Saya Anissa Rizky dari Prodi Kimia UPI. Izin bertanya Bu, saya pengen tanya tips and trick belajar gitu waktu Ibu sekolah dulu, belajar dengan seefektif mungkin gitu, tapi bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya gitu dengan waktu yang terbatas gitu. Kamu memahami materi sebaik mungkin dengan waktu yang terbatas gitu. Terima kasih Bu. Oke. Ini belajar di mana nih? Di S1, S2, atau S3? Karena tipenya beda. Oh, S1. S1? Oh, oke. Kalau S1, belajarnya baca textbook. Baca textbook, lalu kemudian bikin resume, terus kemudian, ya kalau nggak sempat bikin resume, setidaknya stabilo lah. Di textbook itu dilihat kata kuncinya. Misalnya, ini tuh sebenarnya apa sih? Kenapa sekarang tiba-tiba di benak saya tiba-tiba buku biokim ya. Jadi misalnya ada proses DNA polimerase itu apa gitu, terus prosesnya apa saja, apa yang terjadi di situ, komponen apa saja yang terlibat, itu tuh mesti dibaca baik-baik apa yang ada di textbook gitu. Nah, lalu kemudian diskusi, belajar bersama. Jadi kita dulu setiap mau ada ujian itu sempat ada belajar bersama. Itu belajar bareng. Sebentar dulu ya, sebentar ya, 5 menit. Ada Bu Hana datang, sebentar aja. Iya, mohon maaf ya. Apa tadi? Oh ya, belajar di S1 seperti itu. Jadi belajar bersama, terus kemudian latihan soal ya, karena di buku-buku textbook itu kan biasanya banyak soal-soal seperti itu. Kalau di S2 banyak, karena S2 saya waktu itu jadinya pendidikan ya. Ya banyak baca aja sih, banyak baca yang baru. Terus udah gitu lihat pendidikan kimia sih waktu itu masih mengeksplorasi apa yang selama ini terpendam gitu. Makanya karakteristiknya agak berbeda, jadi saya all out semua aja apa yang ada di kepala mengenai bagaimana ngajar ini, bagaimana ngajar itu, dan lain sebagainya. Kalau untuk materi kimianya masih sama seperti S1, kita baca textbook, bikin resume, bikin ya dipercantik lah catatan-catatannya seperti itu. Latihan soal yang ada di textbook. Nah, kalau S3 itu by research. Jadi kita selama 3 tahun atau 4 tahun itu melakukan riset, tidak ada kuliah. Karena saya S3-nya waktu itu by research, bukan by course. Jadi ya
bangun tidur harus bisa memotivasi diri untuk melakukan apa yang kita lakukan sampai nanti kita tidur lagi. Nggak ada jadwal kuliah, nggak ada apa, kita hanya harus mempersiapkan diri untuk menuju tidur. Itu sih tadi. Jadi bonusnya ya, ada bonusnya ya, tips untuk belajar efektif S1, S2, dan S3. Intinya memang dilihat poin-poin pentingnya apa, lalu kemudian kita pelajari, kita coba lagi menjelaskan gitu apa hal itu gitu. Jadi mind map juga berpengaruh, sangat berfungsi sih, meskipun saya pada saat itu belum tahu tentang mind map, tapi bisa dicoba gitu. Saat itu saya belum terlalu tahu powerfulnya mind map seperti apa ketika S1 ya. Tapi kalau dilihat sekarang sepertinya kita tulis mind map, lalu kemudian kita ceritakan apa saja yang ada di mind map kita itu, kita jelaskan gitu ya, bisa secara verbal atau bisa dalam hati untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kita terhadap hal itu. Mungkin itu sih sebetulnya. Terima kasih, Bu. Baik, berarti harus banyak-banyak baca dan membuat resume ya, Bu ya. Ya kalau resumenya kalau waktunya nggak banyak, bikin mind map aja. Oh, ya baik. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya dari Kak Fatimah Nur Azizah. Boleh, Teh Fatimah? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Azizah dari Pendidikan Kimia B 2020. Izin bertanya ya, Bu. Jadi dari sekarang ini saya udah punya rencana nih, Bu, untuk S2-nya melanjutkan di Universitas Luar Negeri Amerika Serikat. Terus saya juga kemarin baca-baca juga, karena harga masuknya juga mahal, jadi saya berpikir untuk join scholarship gitu, Bu. Saya pengen masuk LPDP, pengen ikut yang LPDP. Terus di salah satu syarat nih, itu ada mencantumkan LOA unconditional dari 15 universitas ternama di dunia. Nah, sedangkan saya sendiri nggak paham gitu, Bu, itu maksudnya kayak gimana, harus kayak gimana, saya nggak punya jaringan apa-apa. Nah, menurut Ibu, langkah apa yang harus saya ambil? Kayak gitu, Bu. Oke, maksudnya 15, kita nggak harus dapat 15-15-nya kan, tapi LOA-nya itu mesti dari salah satu dari 15 itu gitu ya. Ya kan? Nah, jadi LOA itu adalah letter of acceptance. Gitu. Letter of acceptance itu kayak surat kalian diterima di universitas itu. Gitu. Nah, LOA unconditional itu adalah, jadi gini, kalau misalkan kita apply ke universitas, kayak kalian apply ke UPI gitu ya. Tapi waktu itu kan kalau apply ke UPI mungkin kalian ikut tes, ternyata tesnya itu menunjukkan bahwa kalian hasilnya ke UPI, baru kemudian daftar ulang gitu kan ya. Kalau S1 biasanya seperti itu. Nah, kalau ini kita masuk ke website universitas yang akan kita tuju, nanti ada apply now atau bagaimana cara menjadi new student gitu ya, nanti apply now di situ. Nanti kita masukin berkas yang atau persyaratan yang diminta. Nanti mereka, kalau kita sudah lulus seleksi administrasi gitu ya, bisa memenuhi semua persyaratan, maka mereka akan mengeluarkan LOA untuk kita, bahwa surat bahwa kita diterima di universitas tersebut. Nah, ada LOA yang kondisional, ada LOA yang unconditional. Biasanya LOA yang kondisional itu kalau academic requirement kita sudah bisa memenuhi itu, tapi bahasa Inggris kita mungkin masih kurang 0,5 lah untuk IELTS-nya gitu. Jadi ada satu poin yang masih kurang sedikit gitu ya. Jadi kita diberikan kesempatan bahwa oke, kamu diterima, tapi tolong penuhi dulu persyaratan bahasa Inggrisnya. Gitu. Itu untuk LOA unconditional biasanya seperti itu. TOEFL, misalkan yang kurang-kurang sedikit, dia terima nih, tapi tolong improve lagi ini, nanti kamu berikan lagi ke universitas tersebut nilai TOEFL yang sudah lebih baik lagi atau memenuhi persyaratan. Jadi misal persyaratannya TOEFL-nya misalnya 550, tapi kita masih 545 nih gitu ya, kita apply saja. Nah, kita nggak tahu ya, barangkali gitu ya bisa dapat itu, apply saja dulu sambil kita terus
mencoba lagi untuk memperbaiki TOEFL kita. Jadi jangan nunggu TOEFL-nya bagus dulu baru kemudian ke situ. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi apply saja dulu. Gitu. Oh iya, hati-hati ya. Gitu mungkin ya Fatimah ya. Oke, gimana Teh Fatimah? Cukup puas dengan itu? Terima kasih Ibu sudah menjawab sekali. Iya, iya. Jadi nanti browsing aja 15 universitas itu, apply saja 15-15-nya. Itu kalau saran saya buat anak-anak yang masih muda ya, apalagi yang memang sudah berencana begitu lulus S1 kuliah lagi seperti itu. Terutama untuk yang perempuan, saya sangat menyarankan untuk sekolah lagi sebelum menikah. Karena kalau sudah menikah banyak banget pertimbangannya seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Dari Teh Anastasia boleh? Anastia, maaf. Pertanyaan dari Teh Anastia. Apakah suaranya terdengar? Terdengar Teh? Belum. Saya belum kedengaran sebentar ya. Tapi pelan deh. Halo, sudah terdengar? Iya, kedengaran. Sebelumnya perkenalkan, saya Anastia dari Pendidikan Biologi 2019. Pertanyaan saya, sebenarnya kalau dari beasiswa itu yang paling dilihat oleh tim penyeleksi itu poin apa ya gitu. Jadi misalnya kayak bobot poinnya gitu, seperti itu Bu. Ya, susah ini, saya harus agak meraba-raba nih apa. Saya tidak tahu kalau yang paling besar bobotnya apa gitu ya. Tapi mungkin yang bisa saya berikan gambaran itu adalah penilaiannya apa saja sih gitu. Dan dari poin mana kita mesti bisa meyakinkan si pemberi beasiswa itu agar bisa memberikan beasiswanya ke kita ya, agar mereka mau memberikan beasiswanya ke kita. Yang pertama mungkin kemampuan akademik ya. Kemampuan akademik dilihat dari record yang ada gitu, bisa dari IPK, transkrip dan lain sebagainya. Lalu kemudian motivasi kita sekolah gitu. Karena tidak sedikit orang yang mencari beasiswa terus kemudian mereka sekolah ke luar negeri dan mereka hanya untuk mendapat visa dan kemudian tinggal di sana, tidak menyelesaikan studinya. Gitu. Itu banyak terjadi, meskipun kalau kalau dari kasusnya orang Indonesia nggak terlalu banyak, nggak banyak ya. Tapi saya ada tapi nggak banyak. Tapi untuk kasus orang dari luar itu memang banyak yang itu. Jadi yang penting dia bisa ke luar negeri atau ke negara tersebut, kemudian ya sudah, kalau sudah sampai sana nanti dia menjalani hidup di sana. Ada yang selesai sekolahnya, ada yang selesai sekolahnya dan menetap, ada yang selesai sekolahnya, ada yang tidak selesai sekolahnya, yang penting dia di sana. Tapi kan itu merugikan juga untuk pemberi beasiswanya, gitu ya. Makanya dilihat motivasinya dan bagaimana rekod akademiknya dan juga kesungguhannya. Lalu selain dari itu tergantung pemberi beasiswanya. Kalau beasiswanya dari negara sana, maka yang akan dilihat nanti apa kontribusi kita terhadap negara pemberi beasiswanya, gitu ya. Atau dilihat juga motivasi si pemberi beasiswa itu untuk apa sih? Misal kalau AAS ya, Australian Award itu, Australian Award Scholarship, dia ingin siswa awardee-nya itu, si penerima beasiswanya itu bisa berkontribusi lagi bagi negaranya. Sehingga kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa dengan diberikan beasiswa, dengan belajar ilmu yang akan kita tuju nanti, maka kita akan menjadi seseorang yang seperti apa nih, dan apa yang akan kita lakukan nanti ke depannya. Begitupun kalau kita dapat beasiswa dari dalam negeri, apa yang akan kita lakukan untuk Indonesia setelah kita selesai sekolah. Itu sebetulnya poin penting. Jadi bukan dari yang paling besar nilai bahasa Inggrisnya, bukan dari yang paling besar IPK-nya, tapi dari bagaimana kita bisa memotivasi diri kita untuk bisa selesai, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita akan bisa menjadi orang yang bermanfaat nanti setelah kita lulus kuliah, gitu, seperti itu.
Mungkin itu Anastia. Ya, jadi gimana Teh Anastia? Udah terjawab ya Teh? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, mungkin dari Teh Firly. Pertanyaan terakhir di diskusi kita pada hari ini. Kepada Teh Firly, silakan. Ya, Assalamualaikum Ibu, mohon izin bertanya. Saya Firly dari Pendidikan Kimia 2020, Ibu UPI. Begini Ibu, saya ingin bertanya mengenai kan kalau kita apply studi S2 itu harus mengapply esai ya Bu. Nah, saya tuh pernah ini Bu, melihat di salah satu channel YouTube, jadi di Stanford itu ternyata ada satu pertanyaan menarik Bu. Tapi jujur untuk saat ini saya sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut Bu. Jadi pertanyaannya, what significant change that you want to bring in this world? Jadi jadi menurut Ibu gimana ya Bu, biar saya dalam jangka waktu 4 tahun atau 5 tahun ke depan deh, biar saya bisa menjawab pertanyaan itu begitu Bu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Firly. Boleh saya tanya dulu, di Pendidikan Kimia ya, 2020? Iya Ibu, benar. Nah, kenapa masuk Pendidikan Kimia? Lalu kemudian nanti S2-nya kira-kira mau di bidang apa? Kalau untuk di bidang apanya belum kepikiran Bu untuk saat ini. Oke. Kalau masuk ke UPI-nya itu kenapa? Apa memang pengen jadi guru kimia? Iya Bu, benar. Memang benar mau jadi guru. Oke. Kalau misalnya poinnya ingin menjadi guru, Anda bisa mulai cerita dari keinginan Anda bahwa saya tuh pengen jadi guru yang ini jadi ini dong. Bukan rasis ya, karena saya memang kompor nih Bu kalau jadi guru. Jadi gini Firly, justru makanya tadi kenapa saya tanya dulu, tapi Anda punya poin plus gitu terkait tentang motivasi jadi guru gitu. Di situ banyak sekali kekuatan ketika kita menyampaikan kenapa kita punya motivasi jadi guru gitu ya. Pertama bisa membuat anak-anak jadi melek science gitu. Saya ingin menjadi guru yang menarik buat anak-anak sekolah gitu ya, agar mereka tertarik untuk di bidang sains. Karena kalau anak-anak sudah tertarik di bidang sains, maka nanti bisa Anda sampaikan. Bisa Anda kaitkan juga dengan ISD gitu. Ya, di Stanford Amerika kan, nanti mereka kiblatnya, oh ternyata orang Indonesia nih tahu ISD nih. Ya iyalah, S1-nya pas tingkat 1-nya belajar MSTR ya. Jadi promosi MSTR. Gitu. Jadi kan kaitkan dengan ISD bahwa education itu penting karena bisa dikaitkan dengan ISD, bisa dikaitkan juga dengan tadi kalau saya misalnya bisa menjadi guru yang baik, saya bisa menginspirasi anak-anak muda hebat di Indonesia untuk kemudian melihat profesi guru itu adalah profesi guru yang profesi yang sangat baik, sehingga siswa-siswa terbaik itu bisa juga termotivasi untuk menjadi guru, karena profesi guru itu tidak semuanya itu dianggap orang itu kalau ngelihat profesi guru tuh nggak kayak profesinya apa, iya dia kerja di bank, wow gitu kan. Kalau dia ngajar, ngajar di mana, paling kan gitu. Itu yang masih ada di negara kita. Di negara lain pun sama, di Korea, di Jepang dan Finlandia yang agak berbeda. Jadi di Korea pun motivasinya masih rendah jadi guru. Padahal bisa jadi itu kaitannya dengan penghasilan, ya. Tapi sebetulnya kalau sekarang kan sudah tidak jadi masalah lagi ya, gitu. Dan itu yang bisa merubah image seseorang terhadap guru itu ya mesti kita sendiri yang pertama berupaya untuk merubah image orang terhadap guru ya mesti kita sendiri. Tapi anyway, apapun image orang terhadap guru, kita tetap saja melakukan yang terbaik untuk profesi kita, gitu ya. Kita nggak usah pikirkan lah ingin dipandang apa oleh orang lain. Yang pasti kita ingin membuat anak-anak kita senang belajar kimia, gitu ya. Yang penting kita ingin membuat anak-anak kita senang terhadap sains dan termotivasi untuk belajar. Meskipun nanti mereka jadi ekonomis, mereka jadi
pengacara misalnya, tapi dengan ketika mengajar kimia di kelas itu kita menyenangkan dan menunjukkan sosok yang baik, itu pasti bisa menginspirasi mereka untuk juga menjadi orang yang baik. Intinya itu. Gitu. Pertanyaannya dalam memang, gitu ya. Tapi insya Allah bisa seperti itu. Dikaitkan juga dengan apa namanya dengan tren yang ada di dunia juga tentang ESD itu dimasukkan juga sehingga tahu bahwa kita memang update juga gitu terhadap arah perkembangan dunia. Mungkin seperti itu. Nggak hanya untuk masuk Stanford, tapi untuk beasiswa yang lain juga sama. Baik, berarti pertanyaannya udah terjawab ya, Firly. Oke, terima kasih kepada Bu Tuzi yang sudah memberikan motivasi dan inspirasi buat kita pada pada hari ini. Akhirnya kita sampai di penghujung acara pada hari ini. Poin penting yang bisa saya tangkap tadi yaitu kita harus mempersiapkan tekad dan niat untuk berpendidikan ke luar negeri, dan juga kita harus mempersiapkan diri, dan yang terakhir kita harus perbanyak aplikasi. Kita harus berani mencoba dan akhirnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa hasilnya. Baik, saya Galih Wicaksono pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak kepada Bu Tuzi. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Gali. Untuk acara terakhir ada pemberian plakat dari Ketua Pelaksana Inspiring Chemist Talk 2020, Gali Wicaksono, dipersilahkan. Ketuanya moderator. Baik, operator. Baik Ibu, kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Tuzi yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan Ibu untuk menjadi narasumber pada acara ICT 2020 pada hari ini. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita sebagai ucapan terima kasih, mohon diterima Ibu. Oke ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Galih ya sebagai Ketua Pelaksana Inspiring Chemist Talk. Terima kasih banyak juga BMHMK FPMIPA UPI nih, Sultan Hadi Prabowo ya sudah mengundang saya gitu ya untuk menjadi narasumber di kegiatan Inspiring Chemist Talk ini. Sebetulnya mungkin masih banyak lah dosen-dosen lain yang sangat menginspirasi gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain lagi kita belajar dari dosen-dosen yang lain juga gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberi manfaat, bisa memotivasi teman-teman semua untuk terus maju berpendidikan lagi. Jangan berhenti di sini. Tapi pendidikan itu memang tidak hanya S2 dan S3 gitu ya. Pendidikan itu kan memang lifelong learning ya, dimanapun dan kapanpun bentuknya dan bagaimanapun bentuknya kita tetap harus belajar. Ada yang ingin studi ke luar negeri sampai S3? Boleh. Ada yang saya memutuskan untuk berkeluarga dan belajar lewat Instagram di grup parenting? Boleh. Ada yang kemudian mau bisnis, ya terus belajar di cara lain? Boleh juga. Yang penting kita terus belajar. Tapi boleh ya, saya tuh kalau dikasih waktu ngomong jadi suka panjang. Tapi yang satu hal apa? Ketika saya keluar, banyak orang-orang dari daerah Indonesia, dari daerah lain di luar Bandung, di luar Jawa gitu ya. Dan saya pikir kemampuan kalian bisa jauh lebih dari mereka gitu sebetulnya. Sehingga saya pikir kalau nih berbondong-bondong semua mahasiswa UPI yang hadir di sini 61 orang apply beasiswa dan kemudian bisa lolos, masih memungkinkan kalau menurut saya. Asal itu tadi bahasa Inggrisnya disiapkan. The rest of it pasti kalian bisa lolos. Kalau memang semuanya pada mau apply ya, saya pikir dengan kemampuan kalian yang ada di sini, saya yakin bisa dapat kesempatan itu. Gitu ya. Mahasiswa UPI hebat-hebat.
apalagi mahasiswa kimia. Sambil iklan. Biologi juga mohon maaf, ini nggak cuman kimia ya. Mahasiswa UPI hebat-hebat, MIPA hebat-hebat, ya seperti itu. Semuanya mahasiswa yang ikutan di sini, semuanya hebat-hebat. Setidaknya dengan kalian memiliki tekad untuk klik link untuk join ini, ada satu niat yang mudah-mudahan bisa menjadi jalan ke depannya juga. Mungkin seperti itu ya, Galih ya. Ke siapa sekarang? Alifia. Alifia, Bu. Ya, terima kasih, Ibu. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Kang Farhan Abdurrahman. Untuk Kang Farhan Abdurrahman dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita boleh punya cita-cita yang tinggi. Perkenankan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar kami bisa mempersiapkan diri dengan baik, agar kami bisa mempersiapkan diri dengan totalitas, dan agar kami bisa mempersiapkan diri dengan penuh ikhlas sebagai generasi penerus bangsa kami di masa depan nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Kang Farhan. Alhamdulillah rangkaian acara ICT selama 3 hari ini telah berakhir. Terima kasih kepada peserta dan para narasumber yang hebat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Inspiring Chinese Talk 2020. Kami memohon maaf bila pada perjalanan acara ini ada kesalahan. Sampai jumpa di ICT tahun depan dan terima kasih. Dokumentasi. Di akhir akan ada dokumentasi. Untuk Kakang Tete, peserta dan panitia, boleh on cam-nya dulu untuk sesi dokumentasi. Silakan kepada peserta dan panitia untuk menyalakan kameranya. Suara saya terdengar? Mbak. Ngajar banget sumpah. Menyalakan semuanya. Untuk halaman